Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silakan kalian buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan bahas updatean terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan kebetulan hari ini di beranda Pi Network ada perubahan P-commerce Hackathon winner and honorable mention. Nah, jadi di sini core team mengumumkan pemenang hackathon di bulan kemarin ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada disebutkan ada pergantian domain di wallet Pi Network ya teman-teman ya, dari wallet.pi diganti menjadi wallet.pinet.com. Oke ya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita langsung aja coba telusuri di Redmore ya. Kita coba klik di sini Redmore-nya. Kemudian kita coba lihat ini di blognya Pi Network apa sih isinya. Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, pemenang P-commerce Hackathon dan sebutan terhormat diumumkan. Oke, kemudian di bawahnya pemenang P-commerce Hackathon dan sebutan terhormat diumumkan. Hackathon P-commerce 2024 telah resmi berakhir dan tim inti dengan gembira mengumumkan 2 pemenang dan 2 sebutan terhormat. 2 aplikasi pemenang seperti yang diumumkan sebelumnya pada hari Pi adalah Maps of Pi dan Pinok. Hari ini kami juga menampilkan 2 sebutan terhormat, Kota untuk Pi dan Easy Good. Nah, jadi di sini karena bahasa Indonesia ya, di sini disebutnya Kota untuk Pi. Kalau di bahasa Inggris kan disebutnya City for Pi ya teman-teman ya. Ada di Pi browser, kalian bisa cari sendiri ya. Tujuan dari P-commerce Hackathon adalah agar komunitas pengembang berkumpul untuk membangun aplikasi guna mendukung perdagangan Pi lokal di seluruh dunia. Kebutuhan akan aplikasi semacam itu telah dijelaskan oleh Anda, komunitas pioner. Selama V-Festival pada bulan Desember tahun lalu, acara V-Festival perdana Pi Network mempertemukan bisnis dan pelanggan untuk identifikasi dan perayaan P-commerce dalam skala besar. Jangkauan global V-Festival terbukti menarik lebih dari 21.000 tanggapan dari pioner di 155 negara dan wilayah. Kami memberikan tepuk tangan kepada seluruh peserta hackathon. Acara 1 bulan ini merupakan upaya intens dari pengembang komunitas Pi yang berdedikasi dari seluruh dunia. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang masing-masing aplikasi, pencapaiannya, dan rencana mereka di masa depan. Oke teman-teman, jadi tujuan dari dibuatnya P-commerce Hackathon adalah agar komunitas ya, developer atau pengembang berkumpul. Kemudian mereka membangun aplikasi guna mendukung perdagangan Pi lokal di seluruh dunia. Makanya kenapa core team mengadakan hackathon bulanan ya, kemudian ada juga P-commerce Hackathon. Tujuannya adalah agar supaya ada developer atau pengembang dari setiap negara ya teman-teman ya. Mereka membuatkan aplikasi Pi Network di negara mereka sendiri. Nah, kemudian nanti diintegrasikan ke Pi Network. Jadi untuk pioner yang dari negara masing-masing, contoh pioner dari Indonesia tidak bingung untuk berbelanja ya. Kemudian pioner dari Indonesia tidak bingung untuk bertransaksi di platform mana. Bayangkan jika platform hanya ada satu ya teman-teman ya, dan platform tersebut berada di luar Indonesia. Nah, kita kan bingung ya teman-teman ya, untuk membeli barang tersebut. Jadi malah ribet, kita harus membayar segala macamnya ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi mengapa kami memilih PetaPi dan Pinok. PetaPi dan Pinok adalah platform yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pioner dan pedagang dalam komunitas Pi. Ingat, ini hanya di dalam komunitas ya teman-teman ya.
Di luar komunitas kita dianggap halu, kita dianggap gila. Makanya kenapa kita barter ini masih di dalam skala komunitas sesama pioner ya. Jadi peer to peer. Bayangkan jika kita transaksi, kita beli di warung tetangga, dia tidak tahu Pi Network, bahkan dia tidak tahu kripto. Dengan tiba-tiba kita datang kemudian membeli rokok atau membeli roti ya. Kemudian kita bayar dengan koin Pi. Pasti kita bakal dianggap gila ya. Oke, kemudian aplikasi ini memfasilitasi penemuan bisnis terdekat yang menerima dan menyediakan etalase yang mudah digunakan bagi pedagang, sehingga menyederhanakan penerapan Pi sebagai bentuk pembayaran. Kemunculan mereka mencerminkan permintaan nyata dalam komunitas Pi, sebagaimana dibuktikan dengan meluasnya keterlibatan pioner dalam aktivitas terkait perdagangan, yang berpotensi membuka potensi penuh mata uang kripto Pi dalam perekonomian lokal di seluruh dunia. Yang membedakan Maps of Pi dan Pinok adalah antar muka penggunanya yang intuitif dan fokus pada pemberdayaan perdagangan di lokal. Oke, jadi yang membedakan di sini ya teman-teman ya, Maps of Pi dan Pinok adalah antar muka penggunanya yang intuitif dan fokus pada pemberdayaan perdagangan di lokal. Jadi tampilan, jelas dari tampilan berbeda ya teman-teman ya. Selain itu, kedua platform memanfaatkan lisensi Pi Open Source atau POS yang memungkinkan pengembang di seluruh dunia berkontribusi pada pertumbuhan dan lokalisasi mereka. Meskipun waktu pelaksanaan hackathon terbatas, kedua tim berkolaborasi secara efektif dan menunjukkan kemajuan signifikan hanya dalam waktu 1 bulan. Maps of Pi menonjol karena antarmuka pengguna yang intuitif berpusat di sekitar peta tempat pengguna dapat menemukan bisnis Pi lokal. Pedagang sudah dapat menambahkan bisnis mereka ke peta, dan tim Maps of Pi menambahkan fungsionalitas seperti kode QR, item menu, dan banyak lagi. Dengan UI yang kuat, lusinan contoh etalase di seluruh dunia, serta integrasi autentikasi Pi dan pembayaran Pi, Maps of Pi merupakan awal yang baik. Pinok telah membangun aplikasi yang jelas seputar kasus penggunaan pusat. Selain fungsi dasar mempertemukan pedagang dan pioner, tim Pinok telah menambahkan banyak fitur, baik yang terencana maupun yang sudah berfungsi. Aplikasi ini menyediakan beberapa pilihan bahasa untuk terjemahan untuk aksesibilitas global, daftar bisnis yang dapat dicari selain peta, dan fitur yang direncanakan di profil pengguna dan bagian pedagang. Dan di bawahnya ada lagi di sini pemikiran dari tim pemenang. Oke, jadi ini komentarnya dari pemenang P-commerce hackathon ya. Hackathon ini hanyalah permulaan untuk Maps of Pi. Menurut ketua tim mereka, sekarang pasca hackathon, fokus utama kami adalah memoles dan menstabilkan kode, menghilangkan bug, mengganggu, yang pasti karena kecepatan pengembangan hackathon, dan menambahkan banyak hal lainnya. Memerlukan fitur kegunaan saat kami bersiap meluncurkan aplikasi. Kami bertujuan untuk meluncurkannya sesegera mungkin setelah Hari Pi. Kami memiliki tim hebat yang berkomitmen untuk jangka panjang di masa depan setelah kami meluncurkan, memelihara, meningkatkan, dan memasarkan aplikasi. Kami telah mulai mengerjakan daftar panjang fitur-fitur baru yang menarik untuk dikembangkan pada versi mendatang. Bagi tim Pinok, keputusan untuk berpartisipasi dalam P-commerce hackathon didasarkan pada kepercayaan terhadap platform. Kami berpartisipasi dalam hackathon ini
Karena kami yakin akan masa depan platform Pi dan yakin ini akan membawa perubahan revolusioner pada perkembangan teknologi. Kami memilih untuk mengembangkan aplikasi Pi karena aplikasi ini memberi kami platform inovatif untuk mewujudkan imajinasi kami. Jika Anda seorang pengembang dan tertarik untuk menyumbangkan kode ke salah satu aplikasi ekosistem yang berdampak ini, lihat repositori mereka dan aplikasi Pi open source Pi commerce lainnya. Kemudian di sini ada juga sebutan terhormat ya. PetaPi dan Pinok bukan satu-satunya aplikasi perdagangan lokal kuat yang dibangun selama hackathon ini. Tim inti dengan bangga menyebut Easy Goods dan Cityverse sebagai sebutan terhormat. Oke, jadi dua aplikasi utilitas ini spesial ya menurut core team ya teman-teman ya. Makanya di sini disebut sebutan terhormat. Easy Goods menggunakan lisensi Pi open source dan menggunakan prototipe aplikasi Pi core team. Mereka membuat kemajuan yang stabil selama hackathon dan telah membangun antarmuka aplikasi menarik yang pada akhirnya akan memungkinkan bisnis membuat etalase dan pioner dapat menemukan lokasi mereka untuk dikunjungi. Langkah selanjutnya untuk Easy Good adalah mengembangkan lebih banyak fungsi yang memungkinkan bisnis mendaftarkan produk mereka dan pioner serta pedagang dapat melakukan transaksi nyata.